Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu hal yang membahagiakan ketika kita bersama pada bulan Ramadan ini untuk membaca ayat-ayat Allah dan bersama-sama kita belajar. Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, tema pembahasan kita pada video kali ini adalah tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam yang dituturkan lengkap berurut dari awal, dari kecil sampai akhir, sampai berakhir, bahkan sampai berakhir kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini adalah kisah yang dituturkan, ada 111 ayat yang menuturkan tentang kisah satu orang manusia yang sangat mulia. Tentu waktu kita sangat tidak cukup untuk membicarakan kebesaran ayat itu dengan seluruh pelajaran yang sangat amat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya memasuki ayat-ayatnya, kita akan bersama-sama mengambil mutiara hikmahnya. Akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Ma kana hadis sayuftara walakin tasdiqal ladzi alaya. Sungguh pada kisah mereka terdapat ibrah atau pelajaran bagi siapapun yang memiliki akal, memainkan akalnya, menggunakan nikmat akalnya. Ini bukan perkataan yang dibuat-buat, bukan perkataan yang diada-ada, bukan fiktif, tapi ini untuk mengimani sesuatu yang telah lewat, menjelaskan dengan detail segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi Allah untuk orang-orang yang beriman. Saya ingin ayat ini, ayat penutup ini kita letakkan di depan, jadi penutup ayat, karena memang karakter ini bertutur dari awal sampai akhir, baru kemudian di akhir Allah menyampaikan ambil pelajarannya, karena ini dari kisah-kisah mereka ambil pelajaran. Masalah di kita hari ini adalah bahwa kisah sejarah itu yang pertama kita senang dengan kisah fiktif, dan itu adalah masalah besar di semua, bahkan di tayangan anak-anak kita, semuanya tentang kisah fiktif. Padahal Quran mengajarkan kita tentang makana hadis sayuftara. Ini bukan perkataan yang diada-ada, ini bukan kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quran. Nabi SAW tidak pernah memberikan kisah fiktif. Sementara pada saat ini kita senang dengan kisah-kisah fiktif, ditambah lagi dengan tayangan anak-anak kita yang sangat bermasalah pada saat ini, yang tidak jelas sumbernya. Bagaimana orang bisa tiba-tiba berubah menjadi robot? Nah, itu masalahnya. Tidak ada yang logis, tidak ada yang logis. Bahkan akhirnya anak-anak kita diajari hal yang jauh dari logika. Kalau ada kancil dialog sama harimau, ada dialog indahnya antara mereka berdua, itu anak cerdas akan bercanda, akan bertanya, apa sempat itu dialog? Apakah gak dimakan itu si kancil sama harimau? Nah itu, ya kalau anak yang dibodoh-bodohin nanti akan bodoh beneran. Jadi bodoh beneran. Karenanya
Quran mengajarkan kita makan hadisan yuftara bukan dongeng tapi sejarah, kisah. Itu masalah kita itu satu. Kemudian yang kedua masalah kita adalah hilangnya ibrah. Kata ibrun itu bahasa Arab yang artinya menyeberang gitu. Ma'bar itu artinya jembatan. Jembatan atau jalan itu ma'bar. Nah, kemudian mengapa sejarah itu disebut jembatan atau tempat penyeberangan? Ya, agar bersambung antara kita yang hidup hari ini di tahun sekarang dengan di zaman masa lalu, di tahun manapun, di abad manapun. Nabi Yusuf kapan hidupnya? Jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diminta itu, nah masalahnya di kita itu adalah putus jembatannya, putus jembatan kita hari ini. Kita tidak mengenal Rasul kita, pahlawan kita pun di sini kita tidak tahu sejarah yang sebenarnya seperti apa. Ya, mengoreksi sejarah Indonesia sampai sekarang gak selesai. Ya, gak selesai. Ya, karena takut kalau Islam yang muncul. Karena sejarah negeri ini adalah sejarah Islam, mau di apapun juga tetap sejarah Islam. Dan ini adalah perjuangan kaum muslimin. Karena itulah maka putus jembatan kita. Begitu putus jembatan kita, maka putus semua kebaikan, putus setiap kebaikan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang membosankan, tidak menarik, ditambah kalau belajar di sekolah atau di perkampusan gurunya juga tidak menarik, lengkap sudah penderitaan sejarah ini. Coba kita perhatikan, kita tidak akan berbicara tentang panjang sejarah, tapi kita akan membicarakan tentang masalah Nabi Yusuf. Kalau kita lihat, cukuplah datanya, buktinya bahwa sejarah itu istimewa hanya dengan satu poin. Sepertiga kitab suci kita Al-Quranul Karim isinya adalah sejarah. Ya, sepertiganya adalah sejarah. Artinya Allah menginginkan panduan hidup kita itu adalah sepertiganya adalah sejarah. Gitu ya. Yang pernah membangun generasi yang luar biasa, 1000 tahun di peradaban terpanjang yang dimiliki oleh satu bangsa, 1000 tahun lebih dengan sebuah kebesarannya itu, ternyata itu dibangun dengan konsep sepertiganya adalah sejarah.